Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriandi Kudo dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi deret positif untuk uji-uji lainnya. Baik, yang pertama untuk teorema uji banding biasa. Inti dari uji banding biasa ini adalah membandingkan suatu deret dengan deret lainnya. Misalkan deret AN dan deret BN adalah deret dengan suku-suku yang tak negatif, dan andaikan A1 kurang dari sama dengan B1, A2 kurang dari sama dengan B2, A3 kurang dari sama dengan B3, sampai AN kurang dari BN. Maka berlaku sifat yang pertama, jika deret yang lebih besar yaitu deret BN konvergen, maka deret yang lebih kecil yaitu deret AN juga konvergen, tapi tidak berlaku sebaliknya. Dan untuk sifat 2, jika deret yang lebih kecil adalah deret AN divergen, maka deret yang lebih besar atau deret BN juga divergen. Next, kita masuk ke contoh soal, yaitu selidiki kekonvergenan deret berikut, yaitu deret N per N kuadrat kurang 5 dengan batas dari N sama dengan 3 sampai tak hingga. Penyelesaian yang pertama, kita harus mencari dulu deret pembandingnya dengan cara melihat pangkat tertinggi, yaitu pada pangkat pembilang dengan pangkat tertingginya 1, dan pada penyebut pangkat tertingginya 2, sehingga kita dapatkan N per N2 sebagai deret pembanding. Nah, kita lihat di sini, N per N pangkat 2 kurang 5 lebih dari N per N pangkat 2. Seperti penjelasan uji banding biasa di mana untuk deret BN itu selalu lebih besar daripada deret AN, sehingga kita memperoleh deret BN di sini yaitu deret N per N kuadrat kurang 5 karena lebih besar daripada N per N kuadrat. Nah, deret N per N kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per N, sehingga diperoleh deret BN N per N kuadrat kurang 5 dan deret AN yaitu C per N. Selanjutnya, kita selidiki kembali deret AN. Nah, deret AN ini sama dengan C per N merupakan deret harmonik. Nah, deret harmonik ini merupakan deret yang divergen. Sehingga berdasarkan sifat 2, jika deret AN divergen, maka deret BN juga divergen. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa deret N per N kuadrat kurang 5 dengan batas N sama dengan 3 sampai tak hingga itu merupakan deret yang divergen. Next, kita masuk ke teorema uji banding limit. Nah, uji banding limit ini merupakan salah satu uji kekonvergenan deret tak hingga. Uji ini membandingkan suatu deret tak hingga dengan deret tak hingga yang lain menggunakan limit. Nah, di sini andaikan bahwa AN itu lebih dari 0 dan BN lebih dari 0. Nah, untuk uji banding limitnya kita ambil atau rumusnya L sama dengan limit N mendekati tak hingga dari AN per BN. Maka berlaku sifat yang pertama, apabila L ini berada di antara 0 sampai tak hingga, maka deret AN dan deret BN bersama-sama akan konvergen atau divergen. Dan apabila L sama dengan 0, maka deret BN konvergen, sehingga deret AN juga konvergen. Masuk ke contoh soal, yaitu selidiki kekonvergenan deret berikut. Deret 2N tambah 3 per N pangkat 3 kurang 5N pangkat 2 tambah 7 dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang pertama penyelesaiannya, deret 2N tambah 3 per N pangkat 3 kurang 5N pangkat 2 tambah 7 ini kita namakan deret AN. Selanjutnya, kita cari deret pembandingnya sama dengan mencari deret pembanding di materi uji banding biasa, yaitu melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut, sehingga diperoleh deret pembanding yaitu deret BN N per N pangkat 3. Kita boleh menyederhanakannya menjadi 1 per N pangkat 2. Kemudian kita cari nilai limitnya berdasarkan rumus yang di awal tadi, yaitu limit N mendekati tak hingga AN dari AN per BN, sehingga diperoleh limit N mendekati tak hingga dari 2N tambah 3 per N pangkat 3 kurang 5N pangkat 2 tambah 7 per 1 per N pangkat 2.
Sehingga diperoleh limit n mendekati tak hingga dari 2n berpangkat 3 tambah 3n pangkat 2 per n pangkat 3 kurang 5n pangkat 2 tambah 7 sama dengan 2. Nah, sudah kita peroleh bahwa nilai L ini sama dengan 2. Nah, 2 ini terletak dari angka 0 sampai tak hingga. Kita kembali ke sifat pertama tadi, dikatakan jika L berada di antara 0 sampai tak hingga, maka deret AN dan deret BN bersama-sama akan konvergen dan ataupun divergen. Oleh karena itu, kita harus mengecek kembali deret pembandingnya, yaitu deret BN. Nah, kita lihat deret BN di sini sama dengan deret 1 per N pangkat 2, yang merupakan deret hyperharmonik. Bisa juga dikatakan bahwa deret ini adalah deret konvergen. Nah, karena L sama dengan 2 dan deret BN konvergen, maka otomatis deret AN juga akan konvergen. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa deret 2N tambah 3 per N pangkat 3 kurang 5N pangkat 2 tambah 7 dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret konvergen. Oke. Kita masuk ke teori terakhir, yaitu teori uji rasio atau uji hasil bagi. Andaikan ada deret AN yang sukunya positif, maka diperoleh limit N mendekati tak hingga dari AN tambah 1 per AN. Nah, di sini ada berlaku 3 sifat. Yang pertama, jika rho kurang dari 1, maka deret tersebut merupakan deret yang konvergen. Jika rho lebih dari 1 atau tak hingga, maka deret tersebut bisa dikatakan deret divergen. Nah, untuk sifat yang ketiga ini, jika rho sama dengan 1, deret bisa konvergen atau divergen. Kita masuk ke contoh soal. Selidiki kekonvergenan deret berikut. Deret 3 berpangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui bahwa deret AN itu sama dengan 3 berpangkat N per N faktorial. Dan AN tambah 1 itu sama dengan 3 berpangkat N itu pembilangnya ditambah 1 dan untuk penyebut N faktorialnya itu ditambah 1 sehingga diperoleh 3 berpangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. Nah, yang ditanyakan di sini selidiki kekonvergenan deret tersebut. Nah, untuk penyelesaian pertama, kita mencari limit N mendekati tak hingga dari AN tambah 1 per AN. Sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 3 berpangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial per 3 berpangkat N per N faktorial. Diperoleh limit N mendekati tak hingga dari 3 berpangkat N tambah 1 per 3 pangkat N kali N faktorial per N tambah 1 faktorial. Diperoleh limit N mendekati tak hingga dari 3 berpangkat 1 kali 1 per N tambah 1. Kemudian kita mensubstitusikan nilai N sama dengan tak hingga ke dalam limit tersebut. Diperoleh 3 kali 1 per limit tambah 1. Sehingga diperoleh 1 per limit tambah 1 sama dengan 1 per limit. Nah, 1 per limit ini 1 dibagi limit ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, dari hasil di atas diperoleh rho sama dengan 0. Nah, 0 ini kurang dari 1. Maka berlaku sifat 1. Jika rho kurang dari 1, maka deret tersebut merupakan deret konvergen. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk deret 3 berpangkat N per N faktorial dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret yang konvergen. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.